walaupun masih ibadah dari rumah, tetapi kita harus tetap bersikap baik. Saat berdoa, menyanyi, dan mendengar firman Tuhan, kita harus serius dan sungguh-sungguh. Simpan mainanmu. Jangan bercanda, jangan makan atau minum. Siapkan Alkitab, buku catatan, dan hafal ayat hafalan yang diberikan. Selamat beribadah dan terima berkat Tuhan.
adik-adik. Apa kabar? Pasti baik. Baik, sekarang kita mau mulai ibadah hari ini, tapi sebelumnya Kak Angel akan berdoa untuk kita. Oke, lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami mau beribadah. Biar kiranya Engkau yang pimpin Tuhan, biar kami bisa fokus untuk memuji nama-Mu. Demi nama Yesus Kristus, kami naikkan pujian kami. Amin. Amin. Yuk bangkit berdiri, kita nyanyi sama-sama pakai gerakan ya. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat, ada lubang kosong di dalam hatinya. Lagi ya adik-adik. Hidup tanpa Yesus
Tuhan. Siapin hati kita ya adik-adik. Yuk nyanyi sama-sama. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memimpin pujian-pujian kami pada hari ini. Sekarang tiba saatnya kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu, pimpin kakak yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Shalom adik-adik. Hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan ya. Kakak berharap kalian semua sudah siap-siap untuk dengar firman Tuhan. Dan sekarang ambil Alkitabnya. Kita mau baca di dalam satu kitab, yaitu Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat 29 dan 30. Yohanes 1 ayat 29 dan 30. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Nah, adik-adik, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan siapakah anak domba Allah itu. Anak domba Allah itu adalah Yesus. Nah, sebelum kita mendengarkan lebih jauh tentang firman Tuhan, kakak punya cerita nih ya, yang adik-adik bisa hubungkan nanti dengan firman Tuhan yang kakak bawakan. Pada tahun 1700-an, orang-orang yang memiliki kulitnya putih ya merasa bahwa orang-orang yang berkulit lebih gelap atau kulit coklat dan hitam itu dianggap lebih rendah adik-adik. Kenapa ya? Padahal kan sama-sama manusia ya, manusia yang diciptakan Tuhan. Tapi itulah yang terjadi dengan manusia pada saat itu ya. Nah, sehingga apa yang terjadi adik-adik? Pada tahun kira-kira ya 1800-an itu di Inggris itu mengalami zamannya itu puncak perbudakan adik-adik. Perbudakan itu maksudnya orang-orang yang berkulitnya lebih gelap atau orang-orang yang ada di Afrika sana itu diambil sama orang-orang Inggris, orang Amerika, itu dibawa ya dengan kapal, dibawa ke Inggris untuk apa? Untuk dijual adik-adik. Wah, ada ya manusia menjual manusia.
Itu kejam sekali adik-adik ya. Karena apa tadi? Karena mereka menganggap bahwa orang yang berkulit gelap atau tidak sama rasnya dengan mereka itu lebih rendah. Nah, budak-budak itu dirantai, lehernya diikat, tangan kakinya juga dirantai. Wah, kejam sekali deh ya. Kemudian apa yang mereka lakukan? Orang-orang yang sudah dibawa dari Afrika itu dijejerin tuh adik-adik di pasar. Namanya itu adalah pasar perbudakan atau pasar tempat menjual para budak. Wah, serem ya. Nah, kemudian orang-orang itu kalau sudah dijual itu ya, mereka akan bekerja tanpa upah ya, di perkebunan, di perumahan kayak gitu ya. Nah, satu hari ada seorang yang bernama William Wilberforce. Nah, William Wilberforce ini dia memiliki hati yang berbeda dengan orang-orang kulit putih lainnya adik-adik. Nah, waktu dia melihat begitu banyak orang-orang Afrika yang sedang diperdagangkan, dia datang ke pasar yang menjual budak itu. Apa yang dia lakukan adik-adik? Dia datang dan dia melihat, waduh, banyak sekali orang-orang yang sudah dijejer-jejerin gitu. Tinggal yang mau beli, lihat nih, yang badannya sehat, yang badannya kuat. Jadi kalau dibawa ke rumah atau di perkebunan mereka bisa bekerja ya, nggak makan juga kuat gitu. Nah, si William ini melihat, waduh, dia merasa kasihan sekali ya. Tapi kemudian ada seorang pedagang yang mendatangi dia. Terus dia bilang gini, Tuan, selamat datang. Aku mempunyai budak yang bagus-bagus badannya Tuan, mereka sehat. Kalau Tuan mengambil mereka untuk bekerja di tempat Tuan, tidak akan mengecewakan. Nah, kemudian si William melihat sambil berjalan ya, dia lihat apa atau siapa yang akan dia pilih. Terus dia tanya kepada penjual budak itu, aku mau orang yang paling jelek di sini. Hah, jangan Tuan, jangan. Kalau yang paling jelek jangan, nanti Tuan rugi gitu, nanti Tuan nyesel. Oh, nggak apa-apa katanya. Saya mau mencari orang yang paling jelek di sini. Kemudian Bapak William ini dibawa ke tempat di pojokan ruangan gitu, ada satu orang yang sedang duduk aja ya. Kemudian dia bilang gini, yang pedagangnya, Tuan, ini adalah orang yang paling jelek dan hati-hati ya Tuan, dia mulutnya nggak bagus dan dia sangat kasar. Apa Tuan mau pilih orang yang lain? Oh enggak. Oke, saya mau tawar, harganya berapa? Nah, waktu pedagang itu dengar, dia kaget juga. Jangan Tuan, jangan, nanti Tuan nyesel. Tapi kata William nih, enggak, saya mau dia. Tanpa ditawar-tawar lagi adik-adik, dia membayar sejumlah uang dan dia membawa budak itu ke rumah. Benar seperti yang dikatakan oleh penjual budak tadi, si budak ini mulutnya kasar, dari sepanjang jalan ya dia memaki-maki, mengucapkan kata-kata kotor kepada Bapak William ya. Kemudian dia sempat meludah wajahnya Bapak William, padahal dia sudah dibeli loh adik-adik. Nah, sampai di rumah Bapak William tepuk pundaknya. Udah, tenang, kamu jangan marah-marah terus. Sekarang kamu silakan duduk gitu. Nah, budak-budak yang ada di perjalanan itu heran juga pasti ya melihat sikap Bapak William terhadap budak yang baru dibeli. Nah, tapi Bapak William masuk aja, dia tidak menghiraukan pandangan orang. Dia masuk ke dalam rumahnya, kemudian dia mengambil secari kertas ya. Nah, dan kertas itu sudah ditulis oleh dia. Nah, kemudian
dia mendatangi orang itu, waktu dideketin lagi, wah, si budak itu marah-marah, maki-maki ya, mengucapkan kata-kata kotor. Kemudian dia meludah muka dari Bapak William. Wah, Bapak William cuman, aduh, ya udahlah, nggak apa-apa, kata dia gitu ya. Nih surat buat kamu dan mulai hari ini kamu menjadi orang yang bebas, kata Bapak William. Adik-adik tahu nggak, waktu budak itu mengambil kertas yang dikasih oleh Bapak William dan dia melihat ada kata bebas di situ, apa yang dia lakukan? Wah, adik-adik sudah bayangin ya, dia bersorak-sorak, dia lompat-lompat, ore, 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 saya bebas. Kemudian dia tanpa babi bu lagi ya, pokoknya dia nggak mau tahu lagi, pokoknya dia tahu itu saya udah bebas deh sekarang. Dia lari pergi dari rumah itu sambil pegang-pegang suratnya, saya bebas, saya bukan budak lagi, karena memang itu yang diimpikan dia ya. Nah, tapi setelah dia berlari dan masuk ke dalam kota, dia bingung adik-adik, apa yang harus aku lakukan nih? Aku kan sekarang sudah bebas, walaupun ada surat di tanganku, bisa aja orang yang lain itu menganggap saya berbohong dan dia pergi membawa saya lagi ke pasar untuk dijual lagi. Akhirnya dia mulai ingat siapa yang membebaskan dia tadi. Akhirnya dia berjalan kembali adik-adik. Dia berjalan pulang ke rumah Bapak William tadi ya. Kemudian dia datang sama Bapak William. Bapak, kata dia, walaupun saya sudah bebas, tapi saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan di sana, kata dia. Karena itu saya mau bekerja di rumah Bapak aja. Seumur hidup saya mau di sini aja, karena kalau di luar sana saya takut nanti orang-orang akan memperlakukan saya dengan tidak baik. Nah, dan Bapak William nggak ngusir, walaupun tadi dia udah dimaki-maki, diucapin kata-kata kotor, malah diludahin lagi wajahnya ya. Tapi dia tidak dendam. Dia bilang, oke, mulai hari ini kamu boleh bekerja di sini. Tapi kamu bekerja bukan gratis, aku membayar kamu. Nah gitu, dan mulai saat itu orang yang berkulit hitam itu bekerja di rumah Bapak William Wilberforce. Dan adik-adik tahu William Wilberforce itu adalah seorang yang berjuang untuk menegakkan hak asasi orang-orang kulit hitam, dan dia ingin menghapus perbudakan di Inggris dan di seluruh dunia tentunya ya adik-adik ya. Dan apa yang menjadi impiannya itu akhirnya tercapai. Nah adik-adik, apa sih hubungan cerita kakak dengan firman Tuhan hari ini? Nah, firman Tuhan hari ini adalah firman Tuhan yang membawa kita untuk mengingat tentang Paskah adik-adik ya. Apa ya Paskah itu? Nah, kalau kita ingat nih ya cerita tentang Musa, adik-adik kan pasti tahu ya siapa Musa? Iya betul, Musa adalah orang yang dipilih Allah untuk membebaskan bangsa Israel. Nah, bangsa Israel itu mereka sedang mengalami perbudakan di Mesir. Karena itu Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir supaya mereka tidak lagi menjadi budak orang Mesir. Dan adik-adik tahu ya, Tuhan telah memberikan banyak tulah kepada orang-orang Mesir, tapi Firaun tetap berkeras hati. Nah, menjelang tulah yang ke-10, yaitu kematian anak sulung, Tuhan menyuruh Musa untuk memerintahkan kepada semua orang Israel untuk menyembelih 1 ekor anak domba yang tidak bercacat ya tentunya ya. Terus darahnya diambil dan dioleskan di atas pintu ya, di atas pintu dan di sampingnya seperti itu ya. Harus ada darah anak domba. Supaya apa? Supaya malaikat maut tidak masuk dan mengambil anak sulung mereka. Dan
Benar loh, itu yang terjadi. Orang-orang Israel itu semuanya bebas, gak ada satu anak sulung pun yang mati, baik anak manusia maupun anak binatang. Tetapi orang-orang Mesir itu mengalami kematian, ya, sehingga ada tangisan di rumah-rumah. Apa yang terjadi? Yang terjadi setelah itu diusir mereka. Udah kalian pergi aja daripada kita semua mati gitu ya, kata Firaun. Nah, akhirnya mereka bebas. Nah, adik-adik, kematian anak domba itu itulah yang disebut dengan Paskah pada zaman Perjanjian Lama. Nah, tapi di dalam zaman kita sekarang ini kita juga masih merayakan Paskah. Tapi Paskah yang mana ya? Paskahnya kita sekarang adalah Paskah di mana Tuhan Yesus yang datang dari surga menjadi manusia seperti kita. Dia mau datang untuk apa? Untuk menebus dosa kita. Nah, seperti tadi di dalam Yohanes pasal yang pertama tadi dituliskan bahwa Yohanes mengatakan kepada orang-orang yang ada pada waktu itu bahwa lihatlah anak domba Allah. Siapa yang dia tunjuk? Yang dia tunjuk itu adalah Yesus. Nah, Yesus datang ke dalam dunia sebagai anak domba Allah yang mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, sehingga kita menjadi orang yang bebas, ya, bebas dari dosa, bebas dari hukuman, sehingga kita bisa diselamatkan. Kalau dulu Paskah itu kenapa ada yang disembelih yaitu domba? Ya, itu sebagai lambang adik-adik ya. Sedangkan pengorbanan yang sesungguhnya adalah Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib. Ya, seperti firman Tuhan katakan bahwa pengorbanan itu yang sempurna hanya ada di dalam Yesus. Gitu ya adik-adik ya. Jadi apa yang kita rayakan, ini kan menjelang Paskah nih ya. Kita rayakan Paskah, bukan lagi kita ngomong tentang domba yang disembelih, tetapi yang kita ingat adalah pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Untuk apa tadi? Untuk menebus dosa kita, supaya saya selamat, kamu selamat, papa mamamu selamat, dan semuanya bisa masuk surga. Dan itu adalah yang dikerjakan oleh Yesus di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, ingat baik-baik bahwa pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib ya, itu adalah satu hal yang sangat berharga. Sehingga kita semua yang menerima keselamatan dari Tuhan Yesus tidak boleh mempermainkan keselamatan itu. Ingat, karena kita sekarang sudah menjadi orang yang dibebaskan oleh Tuhan Yesus, dibebaskan dari hukuman dosa. Anak-anak walaupun banyak berbuat salah, orang tua berbuat salah, tetapi ingat ya, Tuhan sudah mati buat kita. Bukan berarti begini, kalau adik-adik sudah diselamatkan oleh Tuhan terus seenaknya aja berbuat dosa, terus nakal lagi, melawan orang tua lagi, nyontek lagi, mengucapkan kata-kata kotor lagi. Enggak ya, enggak boleh. Tapi kita harus menghargai kematian Tuhan Yesus, di mana Ia telah rela memberikan nyawanya, memberikan hidupnya untuk kita, supaya kita semua memperoleh keselamatan. Kata firman Tuhan tadi apa? Lihat anak domba Allah. Jadi sekarang biarlah mata kita, hati kita hanya tertuju kepada Tuhan Yesus. Kita melihat Tuhan Yesus supaya hidup kita menjadi orang-orang yang benar ya. Anak-anak yang jalan di dalam jalan yang benar sesuai dengan yang Tuhan mau. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini.
Biarlah firman-Mu terus berbicara kepada kami supaya kami dapat memandang Engkau saja dan kami tetap berjalan di dalam kebenaran. Terima kasih ya Bapak, berkati semua adik-adik yang mengikuti ibadah hari ini, biar mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Haleluya, amin. Adik, sekarang kita mau memberikan persembahan bagi Tuhan. Siapkan persembahan kalian ya adik-adik, masukkan dalam amplop atau celengan dan akhir bulan adik-adik dapat membawanya ke gereja. Selamat memberikan persembahan adik-adik. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Yeremia 29 ayat 7. Saya kerajaan kita bagaimana kamu pulang dan berdoalah untuk kota itu pada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Halo, shalom adik-adik. Kak Dora akan membawakan pengumuman untuk seminggu ke depan. Simak baik-baik ya. Selalu mengerjakan tugas dan menghafal ayat hafalan yang diberikan kakak pembina dan langsung dikirim ke grup WhatsApp masing-masing, ditunggu sampai jam 5 sore. Selalu patuhi protokol kesehatan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Dan terlebih lagi, jaga kesehatan. Tetap semangat untuk baca firman Tuhan dan rajin belajar. Meskipun sekolah masih banyak yang bolak-balik online, offline, tapi harus tetap semangat. Semangat! Ibadah cerdik setiap hari Kamis jam 6:30 malam dan ibadah habis setiap minggu jam 9 pagi di YouTube GBI Petamburan. Happy birthday untuk adik-adik yang ulang tahun di minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus yang menyertai kalian di masa muda kalian dan tetap andalkan Tuhan dalam segala hal. Dalam rangka Paskah Abi akan diadakan lomba cerita anak. Temanya tentang Paskah. Boleh cerita tentang kematian Tuhan Yesus atau tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Kategorinya 5-7 tahun dan 8-12 tahun. Juaranya akan mendapatkan hadiah menarik. So, ayo ikut. Sekian pengumuman untuk minggu ini. Happy Sunday and God bless you. See you. Nah adik-adik, itulah firman hari ini. Pasti memberkati kita semua ya. Pastinya dong, amin. Amin. Sekarang mau ngapain sih Kak kita? Kita sekarang mau kuis. Siapa yang senang kuis? Aku. Saya. Tapi kuisnya kali ini berbeda. Apa tuh Kak? Kita mau tebak gambar. Tapi sebelum ditampilkan nih gambarnya, cara Kita mau masukinnya kasih tahu gimana cara jawabnya nih? ya, Kak? Cara jawabnya nanti tinggal Florian spasi kelas 1 spasi Jawabannya. gunung. Misalkan Gunung, gitu ya. iya, betul. Nah ini dia gambarnya. Siapa ya? Siapa sih Siapa Kak ya? kira-kira? Yuk langsung Yuk, langsung ditebak komen di bawah. di kolom live chat langsung. Nah tadi adik-adik udah menjawab kuis hari ini. Sekarang kita mau akhiri ibadah hari ini. Yuk nyanyi sama-sama. Bangkit berdiri. Kita bersukaria lagi. Yeay. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri.
adik-adik. Bye-bye, sampai ketemu minggu depan. Minggu depan.